Assalamualaikum, salam sobat tip negeri. Kita liburan ya di tahun 2023 di bulan Desember, liburan sekolah, liburan dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Kita akan ekspor di Gunung Kawah Ijen di Banyuwangi. Simak, ikutin di perjalanan kami. Intinya kita tetap selalu jaga semangat, sehat, yang utama adalah sehat dan jaga kesehatan. Mari simak dan ikuti. Let's go. Kilas sedikit ya. Jadi kami perjalanan dari Batam itu sekitar tanggal 15 Desember ya. Desember 15, 16, 17 kita susah sampai Klaten. Cuma kita perjalanan ke Banyuwangi itu melewati Semarang karena kita harus jemput anak di pesantren dulu, baru kita lanjut semalaman. Kurang lebih berangkat dari Semarang itu jam 21.30, kurang lebih lah jam 10 malam lah. Semalaman sampai di tol itu, akhir tol itu ya kurang lebih hampir jam 5 atau jam berapa, jam 4 lah masalah. Jadi semalaman. Jadi kalau kita lelah istirahat, masuk ke rest area tidur, jadi jarang makan ya. Jadi kita sudah melalui Pantura ya, melalui tol ya. Kita udah exit ya, exit di tol Gending ya, dan kita akan nanti lanjut di karena tol ini tidak langsung ya arah Banyuwangi, tidak. Jadi kita langsung exit tol, lalu kita melalui Pantura karena pembangunan di tol kalau nggak salah memang sudah dibangun sebagian, cuma belum bisa dipakai ya. Mungkin tahun akhir tahun ini baru bisa dipakai. Dan kita lanjut tap dulu ya, biasa setoran. Dan kita lanjut ya, sudah sampai di Pantura ya. Ini kita terus saja, kurang lebih dari tol itu perjalanan 3-4 jam ya ke Kawah Ijen ya. Dan dari pagi itu kita perjalanan itu dari pagi ya, sekitar antara jam 5 sampai 7, 8, 9, 10 itu. Tapi kita nggak terlalu kenceng ya, nggak pelan-pelan. Kenapa? Kita sambil menikmatin sekitar sambil kita cari sarapan ya. Ini sudah sampai di PLTU Python, ini salah di Probolinggo ya. Nah ini PLTU, salah satu PLTU terbesar di Indonesia luasnya. Jadi kita setelah dari tol melewatin Pantura ya, kurang lebih 4 jam lah. Jadi googling aja nanti di map ya, kita patokannya map. Nah kemarin kita salah, kita mapnya di kota Banyuwangi, jadi kok nggak sampai tahunnya akhirnya di kelewatan. Jadi kita langsung ke Kawah Ijen ya. Jadi jalan menuju ke Kawah Ijen itu sebenarnya satu jalur, cuma cabang-cabangnya itu banyak. Jadi menuju cabangnya itu banyak, bisa lewat A, lewat B, lewat C, lewat Probolinggo, Bondowoso, lewat kurang lebih seperti itulah ya. Kita paham ya. Hati-hati ya, intinya perjalanan Pantura itu hati-hati. Biasanya kan banyak mobil besar ya, mobil angkutan, mobil yang lainnya, sambil menikmati di pagi hari ya di sini. Kalau saya lihat kemarin di sini pas mungkin bulan Desember itu sebelum maghrib, memang kondisi di Jawa itu rata-rata panas pol ya. Tapi tetap semangat ya, safe, hati-hati, tetap kondisikan, jaga kondisi fisik dan kondisi mobil prima ya, minimal seperti itulah. Aman ya untuk BBM di sini, aman ya, banyak, maksudnya banyak pom bensin di kiri kanan. Perjalanan pun enjoy, nikmatin sekitar malah. Karena di Pantura itu rata-rata kan di pinggir pinggir pantai, jalur pinggir pantai. Nah kita rata-rata ya ini ikutin iringan dari truk ini, tapi tetap ya kita masih di Pantura agak rame ya. Kita kondisikan kecepatan ya, disesuaikan sama itu. Nah ini kita map nih lewat sawah-sawah ini, macam mana ini Mbah Google nih. Kita mobilnya ini udah mepet sekali. Sebenarnya bukan jalur ini, karena dasarnya itu kalau dari Kawah Ijen itu turun tuh jalannya besar semua, enak, bagus lagi ya.
Nah, mungkin kita salah di map di awal karena kita kan tembaknya ketembak ke ini, ke apa namanya, kota Banyuwangi. Nah, ya kalau malam ini agak setengah-setengah nih, untungnya siang jadi agak masih pagian jadi bisa lihat kondisi. Tetap kita lanjut ya. Nah, ini jalan dari Kawah Ijen seperti ini sebenarnya, laju ya, lajur ya. Nah, jadi jalannya besar ini, mungkin itu karena Google disingkat lah ya mungkin ya. Jadi jalan menuju Kawah Ijen itu agak ini ya, ekstrim sih enggak sih sebenarnya, tapi iya juga karena yang rata-rata kita gunakan kan adalah di gigi 2 dan 1, karena kan di pegunungan kan, pegunungan Ijen ini termasuk satu pegunungan yang luas ya, hamparan kebun-kebun, apa namanya, kebun kopi, hutan-hutan lebat itu seperti itu. Makanya kalau malam ya diusahakan ada hati-hati, tapi kalau udah terbiasa sih mungkin ya aman aja. Ya, tetap selalu hati-hati, kadang mungkin di pinggir jalan ada perbaikan, terus jalannya ada pengurukan, kan jalannya kan di Kawah Ijen itu ya intinya jalannya kecil ya, harus hati-hati terjadi persimpangan. Nah, seperti ini masih mendingan sih, masih agak di ini. Nah, ini udah masuk ke hutan, itu hutannya luas sekali, nanti kalau ngalamin ini kayak kalau kita di Batam ya memang ada sih, ada hutan tapi pohonnya besar-besar kali ya. Termasuk lumayan ekstrim sebenarnya. Dan kita lanjut lagi ya, di sini ini Ijen Geopark. Geopark itu karena kondisi alam mungkin ya, karena ada gunung-gunung batu itu, jadi bisa kayak cagar alam itu sebenarnya, bisa itu banyak batu-batu besar kayak gunung-gunung, mungkin karena ada faktor karena gunung Ijen ya pernah meletus, jadi terjadi geopark alam karena ada pohon besarnya, ada batunya. Pokoknya di sini perkampungan untuk di Kawah Ijen itu hampir nggak ada ya, karena di hutan lindung kalau nggak salah ya, termasuk kawasan hutan ya, dan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah. Dan jauh dari pemukiman, ada pun seandainya ada kan hanya melayani ini pendakian ya. Jadi kita perjalanan kita itu di tanggal 23 ya, 23 Desember, mungkin sampai kita 23 Desember kan sampainya kan 24. 24 sampai 25 kita nginep ya, kita nginep juga yang nginep untuk melanjutkan perjalanan pendakian itu ya, sekitar kita naik itu harusnya jam 2 schedule-nya. Biasa tim bocilnya agak ngadat sedikit ya, ada halangan sedikit ya kalau malam, karena mungkin habis capek istirahat baru sebentar, kalau udah bangun lagi naik lagi, apalagi nih jalan kaki lagi, tak ada makanan, tak ada ini, belum sarapan belum apa, tambah pusing lagi anak-anak, pusing bocil-bocil. Tapi intinya satu, ada semangat. Nah, ini di sini udah pokoknya ini sudah masuk ke persimpangan hutan-hutan ya, hutannya lebat di sini. Pokoknya untuk pemandangan sih oke, ini keren pokoknya. Buka sedikit, jendela buka sedikit saja, asingkan matikan supaya energinya lebih efisien, karena di sini kondisinya naik turun ya. Oke, kita sambil menikmati. Nah, ini di kiri kanan itu kan, di kiri ini ada bukit batu, mungkin yang geopark di sini karena faktor alam. Nah, di sini kita masuk ke PTPN ya kurang lebih ya, yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Kalau di sini hutan-hutan pun masih dimasukin ini apa namanya, kalau bahasan tempat kita tumpang sari, dicampur dengan ini apa namanya, kopi, sebagai untuk penghasil masyarakat, karena kan tetap yang ngelola pemerintah, tetap yang pengolahan lahan itu paling masyarakat sekitar, mungkin sistem apalah, yang intinya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan kita lanjut lagi ya perjalanan ya, pokoknya perjalanan di sini asik lah pokoknya ya, cari makan, cari ini ada semua pokoknya di sini ya, tidak khawatir lah. Pegunungan ya di sini mungkin sudah kondisinya enak. Kenapa disebut enak? Karena mungkin dingin, jadi dingin sih dingin tapi tidak terlalu dingin ya, standar lah, tapi lebih jauh panas, kalau di kota ini panas.
di sini udah agak ini. Cuma kan masuk kemarin waktu kita ke sini jadi belum masuk ke arah ini apa namanya hujan. Jadi masih agak kering-kering gimana gitu loh. Cuma tetap udara dingin. Kita lanjut lagi ya, ini perkampungan, mungkin perkampungan besar juga sih. Kalau nggak salah sih ini perkampungan itu kayak modelnya ini apa, rumahnya itu kayak modelnya penginapan gitu. Nah, mungkin karena untuk pekerja ya, mungkin pengerja pengelolaan lah hutan ya. Nah, nah ini kayak geoparknya sini seperti ini. Nah, banyak sih wisata-wisata kecil. Kalau kita sempet, kalau kita punya waktu bisa mampir, bisa menikmatin alam di sini, di Pegunungan Ijen. Nah, pokoknya intinya naik turun aja nanti di sini. Ya intinya persiapan ya guys, kalau kita ke gunung ya, pertama adalah mungkin ya harus bawa sarung tangan, diusahakan. Kemarin lupa sarung tangan. Sebenarnya banyak sih penjual sarung tangan, topi, jaket segala macam ada, penyewaan semuanya ada. Ya tidak usah khawatir lah. Sistemnya sewa pun nggak mahal, paling 20.000. Paling ya antara harus masker ya, masker itu diusahakan ada bawa maksudnya ya, karena kan nanti kita kan naik gunungnya itu naik gunung yang apa namanya ada sulfur atau belerangnya, jadi bau, apalagi kita mau menengok ini apa namanya api biru ya. Ya guys, cuma kami kita coba dulu maksimalin dulu. Sebenarnya kalau kita terabas sendiri bisa, tapi ya maklum kita kan bawa keluarga, jadi mengkondisikan yang penting kita udah sampai puncak itu udah termasuk hebat. Jadi tema kami liburan ini di rata-rata di akhir tahun ini di masalah ke pegunungan ya. Jarang kami ke kota, jarang kami ke pantai. Ya maklum lah di Batam di sana sini udah pantai, pantai tenang bisa berenang. Masa kita mau ke pantai lagi? Aduh. Ya mungkin naik lain kali ya. Jadi kita masih terus ya menerusin hutan-hutan ini ya. Hutan Ijen ya. Nanti kita juga akan ke apa namanya? Seperti inilah hutannya ada. Ini udah agak ke atas Cemara ya. Di sini ada nggak salah ada wisata kecil kalau nggak salah. Ini ada naik Kalipati ya. Di sini ada ini airnya yang dari Kawah Ijen ini kan mengalir kan, air kan naik terus turun nih. Tapi kecil sekali dia. Jadi airnya itu airnya belerang. Sulfur warnanya hijau, bukan air bening dia. Agak hijau-hijau, kehijauan Tosca nggak salah. Makanya kalau Kawah Ijen dilihat dari atas itu airnya itu seperti air Tosca dia warnanya. Tapi hangat dia. Nah, di sini rata-rata orang mampir. Sini kan gratis semua kalau di sini ya. Belum ada apa retribusi. Karena kalau masuk di kawasan Ijen itu kita mau pendakian itu biaya 5.000. Nah, di sini inilah sisa Kawah Ijen. Jadi kita sebelahnya. Jadi naiknya lewatnya sebelahnya jalurnya. Ini bening tapi nggak ada ikan ini di sini. Nggak ada. Karena mengandung belerang. Bagi yang punya kulit, sakit kulit atau apa, ini lumayan sih. Nah, di sini seperti ini kurang lebih lah. Jadi keras, ada batunya, ada ininya. Dan kita lanjut lagi ya, kurang lebih hampir berapa, paling setengah jam, nggak ada 15 menit atau setengah jam itu. Kita lanjutkan, kita sampai di pendakian, kawasan pendakian Kawah Ijen di sebelah kiri ya. Memang kalau di map bener sih, cuma kemarin kita tembaknya mapnya masih di kota, jadi masuk lurus, jadi kita kebablasan. Ini bukan ini, taunya kita lurus, ya salah taunya, makanya kita balik lagi mapnya, karena kita masuknya kemarin tembaknya mapnya di ini kota. Nah, disinilah Kawah Ijen. Jadi nanti kita ulas ya. Kita sampai di sini kurang lebih hampir ya jam 1-an lah, nggak salah. Hampir jam 1 jam 2 lah. Karena kita mungkin ada beberapa tempat berhenti kan untuk menikmatin
atau mungkin cari sarapan atau cari yang lainnya kan. Nah, di sini untuk Sobit ya itu banyak ada. Kita mau bisa nginep di homestay juga ada antara 300 sampai 700 tergantung kita paketnya mau ambil yang mana, tergantung keluarga kita yang bawa. Yang kedua bisa di warung-warung itu loh, warung-warung itu menyediakan tempat tidur ya, tidur di situ di kursi sama ini. Tapi kan lebih efisien ya, ada kopi segala macamnya aman lah, makan ada toiletnya. Ada juga yang model lebih efisien lagi ya di tenda. Jadi rata-rata mereka itu bawa tenda, bawa mobil, pasang tendanya di sekitarnya. Cuma kalau pas nggak hujan sih apa-apa, cuma ya ininya ke toilet aja paling. Dan akhirnya kita sampai ya di Kawah Ijen. Kita cek dulu di gerbang ya, gerbang utama itu gerbang depan ya. Ini di sini lagi ramai. Pas camp, jadi kita lihat agak siang sebenarnya. Di sini orang ada yang bakar-bakar, ada bawa tenda, ada mobil, ada kendaraan masuk, semuanya nggak diatur mobil di sini, motor juga ada, jadi semuanya bisa masuk. Memang untuk kalau misalnya untuk camp atau untuk pramuka atau kegiatan yang lainnya yang visanya di rumah. Dan ini keren sih sebenarnya pakai tenda itu, tapi kalau bagi warga sini yang biasa udah tahu lah. Kalau kita mungkin jauh ya memang sih bener sih efisiensi, cuma ya seperti itulah. Jadi kita sore itu kita agak siang explore dulu ya, cek dulu ya seperti apa ya di posnya. Kita lagi masih sepi ya, kita tengok nanti kalau sudah malam tuh berserak macet. Ini tempat loketnya nih sekarang kosong kan. Loket bisa pembelian lewat barcode ya, atau nanti kalau pakai guide biasanya guide yang ngurusin, atau nanti kalau rombongan nanti ada barcode scan-nya. Nanti di sini kita lihat dulu seperti ini ya. Jadi kondisi agak siang, masih sepi. Kita bedakan nanti dengan kondisi pas malam kita mau berjalan di malam hari. Kita coba cek dulu ya, masih sepi kan, masih enjoy, masih kita bisa berhenti video ataupun yang lainnya. Nah, di sini pos pemeriksaannya ya. Jadi untuk biaya masuk ke Kawah Ijen itu pos 1 itu ada sekitar 5.000 ya. Nah, di sini nanti tengok ya agak sepi kan. Nanti kalau udah besok udah agak rame nih. Seperti ini loh modelnya, ada pakai mobil, bawa tenda, bawa keluarga, bakar-bakar karena untuk menikmatin dingin dan sejuknya udara. Nah, seperti sepi ya. Dan coba nanti kita bandingkan dengan kondisi malam, pasti beda nanti. Jadi rata-rata orang sore itu udah datang. Tuh Kak, ini kamarnya. Macam banget. Iya. Ini ya. Alhamdulillah. Ini kamar kita. Yang mana pun kamar kita, Boy? Oke. Tapi yang mana, Mas? Yang ini kita. Ini kamar mandinya ya, guys. Oh. Setelah kita istirahat ya, sampai istirahat, persiapan semuanya alat, baru kita bangun jam 2 lebih sebenarnya kita berangkat itu. Harusnya schedule-nya itu jam 2 kita udah jalan. Jadi sampai di atas itu pas nanti bisa lihat matahari dan api biru. Cuma ya biasalah, ada nanti mungkin agak sulit, tapi nggak apa-apa lah. Tetap persiapan ya. Jadi kita sudah dipanggil diarahin sama guide ya. Yang utama adalah pengarahan, kita mendengarkan. Yang kedua adalah berdoa, jangan lupa berdoa bisa biar diberikan kemudahan dan kelancaran setiap kegiatan apapun yang kita lakukan. Semangat Pak Guide. Lumayan Pak Guide nanti kan bisa gendong anak saya paling kecil ini seperti ini. Sebenarnya nggak pakai guide pun nggak ada apa-apa, tapi nggak apa-apa lah. Tapi memang beda. Jadi nanti diarahkan foto-foto yang kemana yang spot-spotnya bagus. Tapi kita lihat dulu. Kita berangkat ya, let's go. Kemarin sore itu sepi kan, sekarang malam udah rame nih. Udah rame kan. Di sini kosong, masih parkir mobil di sini kosong semua. Sekarang udah penuh. Udah berserak semua mobil ini. Rame. Jadi akhirnya ada petugas ini. Tengok tuh. Rame. Sore itu kosong di sini tuh, nggak ada mobil, nggak ada satu keluarga.
sekarang soalnya video aja lihat apalagi untuk orang yang rame pada kosong semua sore itu ya, siang sore lah penuh kan. Nah, yang kita tulis tadi itu kan kosong, sekarang tidur cuma sore tidur. Jadi semangat Indonesia itu warga sudah naik karena apa ya, alam kita yang tidak bisa dinikmati di tempat yang lain. Nah, ini tempat bagi yang mau mendaki ya, silahkan siapkan bersama sarung tangan, topi, masker itu ya, misalkan masker karena kan ada bau belerang. Dan nanti kita di tempat tiketnya di rame 5.000. Dia kalau guide guys sudah diurus sama guide-nya, tapi kalau apa ya beli dulu antri seperti ini. Ini antri sampai berapa kita kalau nggak kita pagi-pagi duluan ini. Dia kan sistem barcode ya, scan barcode. Kita lanjut karena kita sudah ada guide-nya, kita tinggal jalan. Rame pokoknya tahun 2023 ya, bulan Desember tanggal 24 rame. Sudah mendekati pos 1, di sini ada pemeriksaan tiket gratis, kita silakan sama. Sebentar kita lanjut ya, kita naik. Nah ini rame loh pasar yang kirain itu ya, memang kalau di sini tuh nggak ada lampu lainnya. Karena ngantri lama, jalan tidak bisa cepat jalannya karena kan rame. Terus yang kedua jalannya kan ya terpasang sedikit ya, kata banyak terpleset sedikit lah. Tetap waktu pas turun ini harus ada, pas naik terus masih ini diusahakan yang bagi yang sudah umur atau apa sudah tongkat ya, semangat pasti bisa. Ini perjuangan nanti kan mana jika di itu ada jadi kalau kebanyakan kita istirahat dan jalan nggak sampai siang nanti. Nah ini ya hidupnya yang teteran ini, kalau bocinya kuat aja dia. Nah ini suasana yang lamaan sebenarnya. Karena sebentar sudah jalan lagi. Kita lanjut lagi. Di depan. Ini pos 4 ya. Nah, masih lanjut lagi ya kita naik ya. Pokoknya sedikit sebentar. Nah, ini tengah mau naik. Nah, ini perjalanan Bapak ojek nih, Panjiro nih. Jadi ada yang dorong satu, yang narik satu. Tidak bisa dia sendiri, harus berdua. Karena medannya ya ekstrim sih sebenarnya, cuma nggak terlalu, cuma kan ya berat. Kalau cuma sendiri berat, nggak mampu lah sebuah orang. Itu kadang dibantu sama ini pendaki yang lainnya waktu dia pas naik. Tetap lanjut lagi, posisi kurang lebih antara jam 3 jam 4 itu masih jalan terus ya. Jalannya untuk satu jalur nih ya rame, pokoknya rame asik, jadi jalannya tidak bisa cepat, jadi harus pelan-pelan posisi rame kan. Nah, semua pada bawa senter, ada yang bawa senter, ada yang bawa ini kelengkapan. Nah ini agak naik kan, menanjak nih, begel yang nggak pernah jalan ini. Nanjak terus. Nah gelap. Ini masih naik banget Pak deh. Iya, masih naik terus. Udah mendekatin pos 5 nih. Nih Bapak guide nih. Ini udah berkurang, dia agak slow. Pos 5. Panasan. Tim Batam.
Rame ini pos rumah. Halo. Nah ini perjuangan ini ojek Pajero nih, harus dorong, harus dibantuin kan. Iya kalau itu memang berat nih, karena kan jalannya kan kecil, agak naik, ada tanjakan, ada terjal, ada seperti ini. Tapi itulah perjuangan, segala sesuatu harus diperjuangkan. Nah, perjuangan, karena kan ini ojek ini udah termasuk naik sama turun dia. Ya seperti itu. Jadi wisatawan dari mancanegara pun banyak, sampai kemarin dilihat itu banyak dari mungkin dari Eropa, dari Amerika, dari Inggris, dari mana Asia juga, dari Korea, dari Cina juga banyak ya. Tapi yang paling banyak wisata lokal. Tapi memang keren sih. Sekarang udah mengerti, karena dengan adanya jalur tol ini kita bisa nembus dari Jawa ke ujung itu bisa ditembus dengan mudah, tepat waktunya. Ya tetap harus hati-hati, jadi tidak usah banyak-banyak ke mana wisata keluar negeri, ke dalam negeri dulu. Setelah dalam negeri semuanya sudah oke, baru keluar negeri boleh ya, tapi ya siapkan budget dan siapkan fisik. Nah ini kita udah hampir jam 5 ini. Nah kita lanjut terus ya, hampir jam 5 di atas nih, tapi belum sampai di puncaknya, karena tadi itu sebenarnya banyak istirahat ibunya. Jadi mungkin ya maklum lah, faktor umur dan faktor di Batam nggak pernah jalan-jalan, paling jalannya ke mall. Nah sekarang jalan gunung nih, di atas ketinggian berapa mdpl itu, masih jauhnya di sono itu, matahari udah nol dia. Tapi nggak apa-apa lah, tetaplah semangat, namanya semangat perjuangan kan. Perjuangan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang gagal. Kalau gagal kali sesuatu yang seperti ini. Waduh, alhamdulillah, ini nikmat mana lagi yang kau dustakan ini sampai di sini. Itu manusia itu kecil kali, kita punya kesombongan. Jangan mikir-mikir pun. Boleh anak-anak naik troli nih, anak-anak naik troli bisa.
matang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sudah sampai di atas ya. Ya kurang lebih jam 5 hampir 5.30 lah. Jadi ini ojek Pajero yang sudah nyampe di atas ya. Jadi atas itu rame. Jadi rame sekali. Coba kita tengok itu. Nah, ramean, antri lagian. Jadi akhirnya kita ke atas ya. Kita biasa kita ke toilet dulu sholat subuh sambil kita nanti ngopi ya, sambil ngopi-ngopi di sini sambil menikmati rehat sebentar ya, karena kan kakinya pegel kali, apalagi kita nggak pernah jalan jauh. Ibunya udah gempor dia kakinya. Yang biasa di Batam kan tidak pernah jalan jauh. Jadi kesini apalagi ini kurang lebih hampir 2-3 jam sebenarnya. Jadi kita lanjut lagi ya, kita masih di atas karena banyak ini kabut ya, kabut asap ya, belerang, tetap kita harus hati-hati ya di mana berada ya. Sambil lihat sebentar karena mungkin ibunya udah kecapean, terlalu capek. Jadi kita masih lanjut. Ya kayaknya kalau turun lebih ekstrim lah ya. Akhirnya kami turun ya, tapi tidak turun ke bawah karena kalau untuk api biru kita udah nggak dapat. Sebenarnya targetnya dapat sih, udah berangkatnya molor, sepatunya juga lama, biasa maklum. Ada rombongan bocil sama ibunya juga berat karena lama tak ini ya jalan-jalan ya. Ini kita turun ke bawah nih melihat-lihat kondisi sekitar ya, tetap hati-hati ya, jalannya agak apa ya, biasa ada batu-batu kecil kan. Kita melihat kondisi lebih dekat lagi untuk kawah ijen ya. Sebenarnya enak, kita ada guide-nya itu, ada yang ngawasin ke anak-anaknya, ada pendampingnya lah, ibaratnya lebih aman lagi ya. Nah ya, mau nggak? Saya mikirin ya, jadi nggak jalan kaki oke? Separuh. Dan kita mendekat ya, itu kawahnya warnanya sudah hijau-hijau toska ya. Jadi agak ramai sebenarnya kalau di jam-jam sekian. Ini yang masih nyampe ke atas warnanya hijau-hijau toska, bagus. Yang tadi inilah air kali Pati itu dari sini ya, dari samping tapi sebelah di sana dia. Iya, dia mengalir sedikit. Nah, itu kan tidak ada tanda kehidupan airnya karena air belerang atau air sulfur ya kurang lebih. Mari keluar arah. Kami tidak ke bawah ya. Sebenarnya untuk api biru itu di bawah, cuma kalau udah siang ini kelihatan. Nah, kita sambil menikmati ya dari para penambang batu belerang ya. Nah, boleh kita bisa beli di sini ya, kurang lebih harga murah kok. Ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang beli utuh yang batangan, yang balok itu ada kurang lebih 20 sampai 30. Saya beli beberapa, cuma agak lumayan sih beratnya. Jadi belerang ini bisa dicetak, dipanasin, dicairkan, nanti dicetak seperti apa. Nah, selain untuk ini ya, sabun atau untuk penyakit ya. Itu warnanya hijau ini pas
posisi cerah sekali. Ya pas posisi cerah jadi kita masih bisa menikmati gitu sambil santai. Tetap hati-hati ya, karena di sini jalannya agak biasalah di pegunungan seperti ini. Ya mudah-mudahan tetap kita hati-hati dimanapun berada, kita sampai menikmati lah. Ini warna hijau terus sekarang bagus sebenarnya. Nah itu yang ada asapnya itu yang rata-rata di situ api birunya, cuma kan kalau nggak siang nggak kelihatan dia. Nah, itu jauh sekali tuh, kalau ke bawah lumayan loh. Kalau kita nggak pernah jalan itu impor juga sebenarnya. Manusianya itu kecil kali tuh. Dan kita masih lanjut lagi ya. Biasa ada yang lewat nih. Jadi masih kita di ujung sana ya. Sambil menikmati sambil foto-foto, ambil spotnya yang paling bagus. Ini adalah momen yang mungkin saya jujur baru pertama kali di sini seumur-umur. Dari sekian kawah-kawah itu yang di sini ini yang menanjaknya lebih tinggi. Kalau kawah sedikit hidang kan enggak terlalu, diakses pun jalan orang tua, dewasa, anak-anak pun lebih aman. Kalau kawah Ciwidey lebih aman lagi dia. Nah, kalau kondisi daerah sekitar wajar ya, dingin itu wajar karena kan pengaruh ketinggian. Kalau di kawah di ini kawah Ijen ini memang juangan ini. Nah, kita sambil melihat-lihat ya untuk yang penambang ya, sambil boleh beli. Yang sesuai ini ada yang warna agak oranye ini masih empuk dia, nanti akan berubah jadi warna kuning. Nah ini tuh beda kuning sama ini yang baru biasanya, nanti dia akan berubah sendiri dia. Jadi sebagian masyarakat sudah tahu prosesnya, jadi mereka cetak jadikan aksesoris, jadi bisa dibeli oleh wisatawan, bisa dijual lebih gampang ya. Karena kurang lebih udah jam 8, udah hampir 2 jam 3 jam ya kami balik turun ya, karena biar tidak terlalu siang, soalnya kalau siang debu terus yang kedua panas. Nah kita turun, mungkin ibunya sama tim bocilnya sepertinya pakai dorongan, dia nggak kuat. Kalau saya jalan aja dia sampai ke bawah karena kan dia lebih cepet dia. Nah ini tim Koreanya Mas Anai. Nah kita jalan kurang lebih hampir 1 jam lebih ya, jadi kita udah sampai di bawah nih tempat ojek Pajero nih. Masih banyak nih, siang banyak nih yang mau naik. Cuma kalau kita mau nikmatin alam memang harus jalan kaki dia. Yang penting kuat aja kita. Enak pun di ini istirahatnya pun nggak terlalu ini, maksudnya bisa mudah, tempatnya nggak terlalu susah. Sudah dibayar belum? Sudah dibayar? Sudah. Oke, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah ya, sudah perjalanan sudah kami selesaikan. Dari bangun pagi, dari jauh-jauh hari. Sebenarnya kita masih beruntung ya, kita di sini nggak ditutup ya, karena kabarnya sekitar tanggal 3-an itu ada penutupan ya untuk akses ya. Jauh-jauh ke sini tidak, masih beruntung. Akhirnya kita udah sampai di pos 1 nih, pos pemeriksaan. Alhamdulillah kita bisa tinggal foto-foto, video. Ini bagi yang mau cari makanan banyak di, jadi ada beberapa masyarakat yang menyediakan makanan yang siap saji. Sebenarnya makanan di sini nggak terlalu mahal kok, ya salah standar lah, murah-murah. Kalau kita sambil rehat dulu sebentar cari buah. Biasanya kalau pagi itu banyak buah ya, orang jual buah. Ini yang masih tenda-tenda itu, yang pakai tenda itu orang lebih efisien. Di sini baru dapat buah, ada buah tuh. Buah yang paling ramai sekarang itu buah mangga durian dari ujung Jawa, dari Sumatera, Jawa itu durian yang masih paling ramai. 15-10 kilo. Di Jawa Tengah, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu durian masih ramai. Dan ini manggis, ada buah naga, ada yang kupasin ini, jadi kita tinggal makan aja. Buah mangganya mantap nih. Manggisnya kurang lebih hampir 10.000 lah. Lumayan sih gunung, biarpun buahnya dari tempat lain ya. Bagi wisatawan bisa izin mata ya, banyak sih di sini, stiker pun juga banyak. Dan akhirnya kami kembali ke penginapan sebentar, rehat, beres-beres, mandi, dan kita lanjut karena kita tidak
disarankan kalau bisa jangan sampai jam 3. Nanti kalau kabutnya tebal turun nanti repot nanti jadinya. Makanya di sini sepi kan. Ini kurang lebih jam 2:30 itu udah sepi sekali. Padahal semalam ramai kan karena mereka tahu jadwalnya. Kalau nanti udah kena sore, kena hujan, kena kabut tebal, nggak bisa jalan harus pelan-pelan karena kan medannya termasuk ekstrim ini. Sepi ya. Seperti itu kurang lebih. Akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan ke Pantura lagi. Nanti kita mau tembak. Sebenarnya rencana mau ke kota Banyuwangi, tapi next depan aja karena kita mau ke Telaga Sarangan dulu, ke Gunung Lawu dulu untuk menikmatin, karena pas ke Gunung Lawu tuh nanti kita kurang lebih tanggal 1, jadi malam tanggal 1 masalah ya, jadi rame. Kita akan melanjutkan ke Sarangan karena ada beberapa tempat yang harus kita tuju juga, kurang lebih seperti itu. Dan ini kita udah sampai di Geopark tadi ya, yang kita sebutinnya lebih batu-batu alam ya, mungkin karena ada faktor gunung api tadi yang di Kawah Ijen tadi, mungkin yang terjadi mungkin ribuan tahun yang kita tidak tahu. Tahu-tahu tinggal kita bisa menikmatinya. Tetap lanjut ya Sobat ya. Nah, enjoy pokoknya, jalannya enak kok. Untuk pemandangannya bagus. Tetap hati-hati dimanapun kita berada ya. Di sini juga makanan banyak, kita tinggal beli menikmatinya. Masih perjalanan masih jauh, kita tetap lanjut guys. Akhirnya kami sampai di kota, tapi nggak tahu di mana ini, Probolinggo atau mana, Bondowoso. Kita mau tembak map ya. Jujur ya, sebenarnya jalan kalau dari Kawah Ijen itu bagus, dia jalannya bisa kok. Tadi waktu berangkat aja yang salah, karena dilewat-lewatin sawah Mbak Bogel, tapi akhirnya sampai juga. Cuma kadang was-was kalau tempat sepi ini nggak mungkin lah, karena wisata itu biasanya tempatnya ramai. Nah, kita menuju ke Pantura ya, ke arah jalan tol ya, baru ke Thailand Tol Ganding. Di sini pun enak kok, jadi tidak terlalu ramai, masih agak sejuk-sejuk segar. Tetap kita lanjut guys. Akhirnya kita sampai di Pantura ya. Sejuk ya, masih dingin ya, maksudnya nggak terlalu ramai kan, karena masih kondisi menjelang sore ya, nggak terlalu ramai. Kurang lebih dari atas dari Kawah Ijen ke Pantura itu kalau kita baliknya ya kurang lebih hampir sama lah, 3-4 jam lah. Jadi nanti mungkin kita kurang lebih malam itu baru masuk tol ya, mungkin habis maghrib lah kalau nggak salah ini. Tetap kita lanjut masih di Pantura. Tetap safe and happy ya. Jangan lupa semangat untuk berkarya. Let's go.
Akhirnya kita sampai di Python juga ya. Ini masih sore ya, menjelang maghrib. Tetap hati-hati ya, karena di sini udah sore itu rame apa ya, mungkin ada truk-truk besar dan bus dia. Tapi tidak terlalu rame sih hari ini, mungkin karena yang untuk yang besar-besar mungkin ada pada libur jadinya. Kita sampai di Python ini. Tetap lanjut dan akhirnya kita habis maghrib ya, kita baru mau masuk tol ini. Persiapan orang masuk tol nih. Kita masuk tol Gending nih ya. Kita lanjut terus sampai kita Sarangan, mungkin nanti kita akan lewat Ngawi ya, masalah Ngawi, terus turun lagi naik lagi, nanti langsung kita ke Sarangan. Oke, salam trip lagi, semoga bermanfaat. Tetap apapun liburanmu dimanapun kamu berada, piknik itu ya diusahakan dengan kondisi yang ada ya, karena piknik itu juga harus berkorban. Kenapa berkorban uang, berkorban waktu, dan berkorban tenaga. Nah, terutama kalau kita ada uang, ada waktu tapi nggak ada tenaga, repot juga. Jadi semua bisa dikondisikan. Momen ini ada momen liburan sekolah, jadi kita mengajak anak-anak untuk ya belajar lah. Kalau kita liburan di mall seperti apa kan tahu, tapi kalau kita di pegunungan, karena kita target kita di libur akhir tahun itu sifatnya ke gunung ya, jadi ke gunung-gunung. Nanti rencana sih ke Gunung Ijen, ke Gunung Telomoyo, ke Gunung Merapi, Merbabu, dan ke gunung ini apa namanya, Dieng, pegunungan Dieng nanti targetnya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tetap semangat ya, selalu optimis ya. Tetap harus hati-hati kondisi, apalagi driver itu harus hati-hati baik kondisi kendaraan maupun fisiknya maupun kebutuhan yang lainnya ya, dimanapun berada tetap harus hati-hati.
akhirnya kita finish. Alhamdulillah. Salam terbagi, semoga bisa memberikan manfaat referensi bagi liburan bagi kita semuanya. Tetap semangat liburan di 2023, akhir tahun dan awal tahun. Tetap semangat, safe and happy. Salam dari Trip lagi. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.